Hai, kembali lagi bersama saya Muhammad Taufik Amin dalam pembahasan manajemen desain. Pada kesempatan kali ini saya hanya akan melakukan sharing session, di mana sharing session ini telah ditentukan topiknya. Untuk topik itu tersendiri adalah bagaimana jika saya dipercaya oleh seorang investor dalam melakukan suatu bidang usaha, dan investor tersebut memberikan saya kepercayaan dana sebesar 10 juta rupiah beserta 3 tenaga pekerja. Salah satu tenaga pekerja merupakan tenaga pekerja profesional dan duanya lagi adalah mahasiswa SMK yang sedang magang tanpa memiliki keahlian khusus. Serta saya diberikan ruangan untuk melakukan usaha saya sebesar 5 kali 10 meter tanpa biaya sewa sama sekali. Nah, pembahasan pertama mengenai apa yang akan saya lakukan dalam 3 bulan pertama dan apa rencana-rencana yang akan saya lakukan untuk 3 bulan ke depannya. Adapun rencana yang akan saya lakukan adalah pada bulan pertama saya akan melakukan pelatihan dasar kepada 2 lulusan SMK, di mana pelatihan dilakukan secara internal dan melakukan pendekatan sesama rekan kerja, mulai dari progres sampai mempersiapkan promosi usaha sematang mungkin dengan melakukan peninjauan data akan target yang akan dicapai, serta membangun koneksi dengan perusahaan dengan latar belakang pekerjaan yang sama. Lalu, untuk pada bulan kedua, saya akan melakukan promosi melalui media promosi seperti media sosial dan melalui rekan kerja bisnis, serta melanjutkan pematangan skill karyawan secara bertahap. Lalu pada bulan ketiga, setelah tahap promosi dilakukan, saya akan menunggu kelanjutan bagaimana usaha ini dapat berjalan sambil membuat rencana untuk ke depan. Bagaimana langkah pencegahan atas sesuatu yang mungkin tidak saya inginkan. Berikutnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan. Jawaban yang saya berikan merupakan opini murni dari diri saya sendiri dan sesuai dengan pandangan yang saya percayai. Untuk pertanyaan pertama adalah apa yang akan saya lakukan agar dapat memaksimalkan seluruh sumber daya manusia, modal, dan ruangan yang saya miliki. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang ini, yang saya lakukan adalah manajemen yang baik, di mana saya akan membagi sumber daya manusia yang saya miliki sesuai dengan potensinya. Lalu, untuk modal, saya akan membagi modal sesuai dengan kebutuhan, dan ruangan yang saya miliki akan saya atur bagaimana layout yang baik agar ruangan terasa dengan nyaman dan enak saat digunakan untuk bekerja. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya adalah apa cara yang saya tempuh agar memiliki sumber daya manusia yang berguna dan memiliki keterampilan sehingga mendukung bisnis saya. Nah, cara yang saya lakukan adalah dengan melihat portofolio dari karyawan tersebut, apakah portofolio yang ia miliki sesuai dengan kemauan dan kebutuhan perusahaan saya atau tidak. Selanjutnya adalah pengecekan kinerja. Jika karyawan tersebut ternyata mumpuni dan memiliki potensi namun kurang diasah, maka saya dapat melakukan pelatihan dasar terlebih dahulu yang dapat saya lakukan pada bulan pertama sesuai dengan rencana yang akan saya lakukan pada 3 bulan pertama tadi. Pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana cara saya mendapatkan partner atau karyawan yang baik. Nah, menurut saya untuk mendapatkan partner atau karyawan yang baik, cara yang pertama adalah dapat dibangunnya first impression yang baik juga. Contohnya ketika pertama kali bertemu dengan saling menjabat tangan dan menyapa dengan senyuman. Nah, first impression yang baik dapat menjamin keberlangsungan antara hubungan antar karyawan dan kenyamanan ketika bekerja di tempat yang sama. Nah, pertanyaan yang keempat adalah strategi saya agar minimal produk yang saya hasilkan dapat dikenal oleh 10.000 orang dalam waktu 1 bulan. Nah, cara yang akan saya lakukan adalah melakukan endorsement. Endorsement di sini tidak saya lakukan kepada artis atau influencer atau public figure yang sudah memiliki nama yang besar, karena ketika saya melakukan itu maka produk yang saya iklankan atau saya kerjasama dengan mereka itu tidak terlalu berdampak dengan baik, dimana hasil yang akan saya dapat adalah ketika public figure tersebut memiliki nama yang lebih besar karena dia mendapatkan tawaran iklan yang begitu banyak, sedangkan produk saya yang masih kecil tidak terlalu berdampak besar walaupun dia yang mengiklankan. Nah, sebaliknya saya akan melakukan endorse kepada influencer-influencer kecil di mana followersnya paling tidak sudah mencapai 1.000 hingga 2.000 orang. Di sini saya hanya memerlukan setidaknya hingga 5 hingga 10 influencer agar produk saya dapat dikenal oleh 10.000 orang. Nah, kenapa memilih influencer-influencer kecil? Karena
mereka yang belum mempunyai nama ketika mereview suatu produk dapat dilakukan secara natural seperti itu produk yang mereka gunakan secara sehari-hari. Jadi audiens dapat menangkap bahwa produk tersebut memang murni dan terlihat lebih jujur dibandingkan saya menyewa seorang public figure untuk memasarkan produk saya. Dan yang kelima adalah apa cara yang saya lakukan untuk membangun rasa nyaman karyawan. Nah, yang pertama menurut saya adalah tempat kerja tersendiri. Bagaimana tempat kerja dapat menjadi tempat yang nyaman untuk karyawan melakukan aktivitasnya. Nah, karyawan di sini juga harus memiliki hubungan dengan rekan kerja dia yang baik. Ketika karyawan tidak memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerja yang lainnya, maka timbul perasaan tidak nyaman yang akan dirasakan oleh suatu karyawan dan produktivitas yang dihasilkan akan menurun atau tidak optimal sama sekali. Nah, untuk ruangan itu tersendiri mungkin memiliki sirkulasi udara yang nyaman, tempat yang nyaman, memberikan kesan yang nyaman juga, seperti tersusun rapi dan tidak berantakan, lalu tidak adanya suara-suara berisik yang mengganggu produktivitas. Nah, untuk rekan kerja tersendiri mungkin hubungan yang baik yang dibangun sejak awal, ataupun kedekatan antara karyawan yang dibangun secara perlahan tidak masalah. Nah, untuk pertanyaan yang keenam adalah bagaimana cara saya membangun rasa hormat karyawan. Nah, menurut saya di sini diperlukannya border atau batasan untuk hubungan atasan dan karyawan. Karena tanpanya border atau batasan ini, maka karyawan mungkin dapat bertindak semena-mena sesuai dengan kemauan karena ia menganggap tidak terlalu penting jabatan seseorang di tempat dia bekerja. Nah, maka dari itu border atau batasan ini sangat diperlukan di tempat kerja. Pertanyaan yang ketujuh adalah bagaimana cara saya membangun sikap inisiatif dari seorang karyawan. Nah, untuk hal ini saya dapat memberikan motivasi atau reward kepada seorang karyawan atas hasil kerja yang telah ia kerjakan. Dengan ini maka karyawan akan semangat dalam menjalani pekerjaannya. Seorang karyawan dapat bersikap inisiatif ketika ia mencintai pekerjaan apa yang ia kerjakan, serta dia mencintai tempat kerjanya seperti yang ia anggap seperti sebagian dari hidupnya. Pertanyaan ke-8 adalah bagaimana cara saya membangun loyalitas karyawan. Nah, cara yang dapat saya lakukan adalah salah satunya pemberian reward kepada karyawan tersebut. Ketika karyawan diberikan reward atau penghargaan, maka karyawan tersebut merasa sangat dihargai. Nah, secara tidak langsung karyawan akan membangun loyalitas dalam dirinya dan mengabdi kepada perusahaan tempat ia bekerja. Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan ke-9. Nah, pertanyaan kali ini adalah bagaimana jika saya memiliki seorang karyawan dan karyawan ini melakukan suatu kesalahan fatal yang dapat merugikan perusahaan saya, namun ia adalah karyawan yang memiliki rekam jejak yang baik. Nah, pada kejadian seperti ini, sanksi tetap akan diberikan sesuai SOP perusahaan kepada seorang karyawan tersebut. Namun, sanksi yang diberikan mungkin dapat dipotong mengingat rekam jejak atau tindakan serta kontribusi yang ia lakukan terhadap perusahaan begitu baik. Pertanyaan ke-10 adalah bagaimana jika saya memiliki karyawan di mana karyawan tersebut memiliki karakter yang buruk, namun di sisi lain ia memiliki skill yang sangat mumpuni atau skill yang sangat baik. Nah, pada kondisi ini skill yang baik namun dibarengi dengan attitude yang buruk sangat tidak bisa dimaafkan. Karena walaupun skill yang ia miliki baik, namun ia tidak dapat bekerja sama dan tidak dapat berkontribusi dengan rekan kerja dia yang lainnya, maka tidak akan ada suatu produk yang akan dihasilkan oleh suatu perusahaan walaupun ia memiliki skill yang sangat baik. Untuk hal ini, attitude merupakan hal yang paling penting dalam dunia pekerjaan. Untuk pertanyaan yang terakhir, apakah ganti-ganti karyawan merupakan hal yang baik bagi refreshment sumber daya manusia? Jawabannya adalah tidak, karena karyawan dan perusahaan memerlukan adaptasi satu sama lain. Ketika karyawan terus-terusan diganti, maka perusahaan tidak dapat bergerak maju dan tidak dapat bersaing dengan perusahaan yang lainnya. Yang ada malah perusahaan mengalami kerugian dan mandek atau macet di suatu posisi tanpa mengalami improvement sama sekali. Yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa minggu depan. Ini
Tolong di Action. terkejut. Halo Pal. Aduh.